Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Doa dan harapan saya, biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tetap setia di dalam Tuhan, selalu dalam keadaan sehat, sukses, serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersatu hati di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih kemurahan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh mengawali di bulan Februari di tahun 2021. Kami mengucap syukur Bapa mengawali dengan tubuh yang sehat. Engkau sedang memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 7 Februari 2021 berjudul Jangan Mengabaikan Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, Alkitab Bapak Ibu Saudara di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-12 bagian yang B. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-12 bagian B. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 65 ini perikop berjudul Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Kalau kita membaca pada perikop ini, di dalam nas ini Allah sedang mengingatkan kepada bangsa Israel yang tidak mencari Allah. Allah sedang mengingatkan kepada bangsa Israel yang tidak mendengar suara Allah. Allah sedang mengingatkan kepada bangsa Israel yang tidak mau menjawab apa yang menjadi kehendak Allah. Sikap yang dilakukan oleh bangsa Israel ini yang tidak mencari Allah, yang tidak mendengar suara Allah, yang tidak mau menjawab apa yang menjadi kehendak Allah ini, sama artinya dengan bangsa yang mengabaikan Tuhan. Sama artinya dengan seseorang yang mengabaikan Tuhan. Saudara, dalam perikop ini juga kita melihat bagaimana judul perikop ini, Allah akan mendatangkan hukuman bagi orang yang berdosa. Jadi kalau kita mempelajari perikop ini, saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang sedang mengabaikan Tuhan. Ini termasuk dosa yang akan mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ketika kita mempelajari perikop ini dan kita hubungkan dengan kehidupan kita pada saat ini, bagaimana perasaan saudara jika diabaikan oleh orang-orang yang terdekat di dalam hidup saudara? Mungkin bisa diabaikan oleh suami, diabaikan oleh istri, diabaikan oleh orang tua, diabaikan oleh anak-anak, diabaikan oleh pimpinan ketika kita
bekerja di kantor diabaikan oleh rekan-rekan sepelayanan. Saudara, mungkin ketika kita sedang diabaikan, kita akan berkata, sakitnya tuh di sini. Sambil berkata sakitnya tuh di sini. Memang saudara, ketika di dalam kehidupan kita diabaikan oleh orang-orang yang terdekat kita, sakitnya tuh di sini. Saudara, dengan sadar atau tidak sadar, kita pun bersikap demikian terhadap Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan, dan kita bersikap masa bodoh terhadap perkara-perkara rohani. Mengabaikan Tuhan itu sama halnya dengan mengabaikan perkara-perkara rohani, mengabaikan firman-Nya, dan firman-Nya hanya didengar sambil lalu saja. Firman-Nya hanya didengar sambil lalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan mengabaikan juga salah satunya di antaranya adalah tidak peduli terhadap teguran Tuhan, dan tidak peduli dengan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu tidak dianggap sama sekali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita semuanya, siapapun yang mengabaikan firman-Nya, siapapun yang mengabaikan perkataan Tuhan, pasti akan mendatangkan hukuman. Pasti ada konsekuensinya. Lalu konsekuensi yang pertama, kalau kita memperhatikan dari bangsa Israel ini, yang pertama adalah akan hancur dan tidak dapat diperbaiki. Orang yang mengabaikan firman-Nya, orang yang mengabaikan perkataan Tuhan, hidupnya akan hancur dan hidupnya tidak akan dapat diperbaiki. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Amsal pasal 29 ayatnya yang pertama. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, bersitegang di sini sama artinya adalah orang yang membangkang. Siapa yang membangkang, kalau dinasehati, suatu waktu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 29 ayat yang pertama ini, orang yang mengabaikan perkataan Tuhan, orang yang mengabaikan firman-Nya ini sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. Mengapa? Saya katakan sangat berbahaya. Karena kalau kita perhatikan, Tuhan menyatakan bahwa jika kita terus menolak didikannya, kita terus menolak ajakannya, kita terus menolak tuntunannya, maka keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti akan kita tolak. Di sana, di kemudian hari, kita akan terus mengeraskan hati, dan ketika hati kita telah keras dan menjadi batu, maka sulit untuk diperbaiki. Ini yang dimaksudnya, saudara. Akan hancur hidupnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian, saudara, orang yang sudah mengeraskan hati dan mengabaikan perkataan Tuhan, maka saudara, orang-orang yang seperti
itu akan menjadi milik iblis. Akan menjadi milik iblis. Dengan demikian, maka orang-orang yang demikian akan menjadi pengikut-pengikut iblis. Lalu yang kedua, apa konsekuensinya bagi orang yang tidak, yang mengabaikan perkataan Tuhan? Maka orang ini yang kedua akan menjadi orang yang munafik, saudara. Ini orang yang munafik ini biasanya diawali dari mengabaikan firman Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan orang Farisi, saudara, orang Farisi tahu tentang Taurat Tuhan, tetapi saudara, dia mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga saudara, kalau kita melihat keadaan hati orang Farisi ini, akhirnya dia bermuka dua, munafik di hadapan orang. Dia kelihatan seperti saleh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal ini, saudara, orang yang munafik akan mendukakan hatinya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang yang munafik ini hatinya sangat keras dan membuat mereka tidak lagi mau mendengar suara Tuhan. Menurut mereka, dia sudah benar, tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak dilakukan dengan benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang merasa sok paling rohani, paling suci, paling tahu segalanya, saudara, paling hebat. Di samping itu, orang yang munafik adalah sombong. Dia sombong. Kemudian mereka rajin menghakimi orang lain, tetapi tidak pernah introspeksi terhadap diri sendiri. Yang lebih memperhatikan lagi adalah konsekuensi yang ketiga. Orang yang mengabaikan perkataan Tuhan, orang yang mengabaikan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-56, ke-65, Yesaya pasal 65 ayat yang ke-13. Di sini dijelaskan bahwa orang yang mengabaikan perkataan Tuhan, saya akan membacakan ayat yang ke-13 demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Saudara, orang yang mengabaikan Tuhan, sekalipun orang tersebut menerima berkat dari Tuhan, baik itu berkat jasmani, dia memang diberkati, tetapi berkat yang ia terima seperti makanan, ia tidak menjadi kenyang. Dia akan terus menderita kelaparan. Dia minum, tetapi akan menderita kehausan. Dia bersukacita, memang dia orang munafik, bermuka dua, tetapi akan mendapat malu. Lama-kelamaan boroknya akan terbongkar. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dia akan mengerang, sedih hati, menangis, dan patah semangat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau di dalam kehidupan
kita mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan perkataan Tuhan. Seringkali itu kita lakukan sadar atau tidak sadar. Marilah kita ambil pelajaran dari kedua kisah ini, bangsa Israel dan orang-orang Farisi ini. Janganlah kita bermain-main dengan dosa, sebab mengabaikan perkataan Tuhan ini adalah termasuk dosa, melukai hatinya Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, firman Tuhan menasihati kita, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, tetapi kita akan menuruti keinginan Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Apa yang difirmankan oleh Tuhan? Mari kita akan respon dengan baik. Mari kita akan lakukan dengan tulus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita tidak boleh membuang-buang kesempatan dengan terus-menerus hidup di dalam mengabaikan Tuhan. Karena nantinya saudara, kita sendiri yang rugi. Kalau kita terus-menerus hidup kita yang kita jalani hanya mengabaikan Tuhan, yang rugi adalah kita sendiri. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang 1 dikatakan, kamu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian di dalam firman Tuhan ini juga di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kamu makan tetapi kamu akan menderita kelaparan, kamu minum tetapi kamu akan menderita kehausan, kamu bersukacita tetapi akan mendapat malu dan mengerang karena sedih. Saudara, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, akan menangis dan pada akhirnya akan patah semangat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mendorong kita, akan mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita mengabaikan perkataan Tuhan, jangan sekali-kali kita mengabaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita sekalian dan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk firman pada pagi hari ini yang boleh mendasari kehidupan kami untuk kami melangkah di bulan Februari ini. Apapun perkataan Allah, apapun yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami tidak akan mengabaikan Bapak, sebab kami tahu itu akan mendatangkan hukuman bagi kami. Kami menyerahkan Bapak untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kiranya Bapak di dalam kehidupan rumah tangganya, berkati kiranya Bapak di dalam pekerjaannya. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang bergumul akan pasangan hidup, kiranya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi seruan doa-doa bagi umat-umat-Mu. Engkau juga akan memberkati anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik dari bangku TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Biarlah Engkau akan memberkati seluruh anak-anak-Mu ini Bapak, agar menjadi anak-anak yang berprestasi dan apa yang dicita-citakan akan tercapai. Kami menyerahkan bangsa Indonesia saat ini Bapak. Engkau akan memberkati bangsa kami Bapak, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepada kepala desa. Kami serahkan untuk program vaksin ini Bapak, di mana vaksin ini Bapak
Ini yang sedang kami nantikan. Kami percaya tangan Tuhan akan campur tangan akan vaksin ini, sehingga vaksin ini Bapak bisa menghentikan peredaran COVID-19, sehingga bangsa ini Bapak akan Tuhan pulihkan kembali. Terpujilah nama Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.